Karena zaman sekarang kan orang kan bisa misalnya gue lagi nganggur, terus gue ngeliat Lunglung sukses di bengkel mobil. Oke, gue kepengen kerja, gue pengen belajar. Tapi kan pasti gue punya ambisi pribadi dong. Mungkin gue setelah gue pinter, gue mau buka bengkel sendiri. Itu sih bisa dibilang sah-sah aja gitu loh. Nah kalau Lunglung sama gue tuh sekarang lebih ngetes orang tuh lihat loyalitasnya seperti apa dulu. Nah kalau di kita, nomor satu, hal pertama yang gue ajarkan adalah workaholic. Lu tunjukin ke gue dulu, lu bisa kerja di situ dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam selama 7 hari, lu nggak komplain. Lu jalanin dulu deh 3 bulan, gue mau lihat. Kalau lu terlelah-lelah, lu sampai sakit-sakit tapi lu masih niat lu mau kerjain, nah that's something. Bukannya gue kerja rodi ya, gue cuma mau lihat workaholic lu. Lu nggak mau juga nggak apa-apa. Lu maunya 9 to 5, gue fine. Berarti lu masuk sono. Jangan fast track nih. Fast lane nih, ya kan? Gue menerapkan manajemen yang jauh lebih kompleks ya. Jadi ketika kita kan ada level frontline, kemudian ada level supervisornya, terus ada supervisor area, terus ada manajernya gitu kan. Nah di atas manajer baru direktur. Gue simpel aja. Kalau untuk di lapangan, orang itu harus dirotasi, Ci. Lu nggak rotasi, dia akan terlalu nyaman di situ. Karena nanti akan dari kong kali kong. Iya. Karena tidak takut Tuhan, Bu. Takut nggak punya duit, Bu. Itu lo harus tahu dengan jelas. Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Kembali lagi bersama Christina Lee. Oke, gue langsung aja ya. Nah, ini kenalin juga Ricky yang belum pernah masuk ke podcast gue, tapi kalau Lunglung pasti udah banyak yang familiar lah karena pernah berapa tahun yang lalu ya? Udah maybe 3-4 years? 4 years? Iya, 3-4 tahun yang lalu. Nah, coba dong. Karena kan kalau gue udah tahu lo berdua nih, tapi kan yang nonton kan belum pada tahu. Yes. Perkenalkan, nama saya Ricky dan saya Lunglung dari Dokter Mobil. Nah, kita founder Dokter Mobil. Saya hari ini menjabat sebagai orang yang warawiri aja kemana-mana segala macam. Lo? gue bawain tasnya Lunglung. Gimana sih ini orang? Pokoknya kalau dari yang dilansir dari website, Lunglung ini adalah CEO-nya Dokter Mobil. Dan kalau Ricky ini adalah komisarisnya. Yes. Nah, sekarang bedanya job desk kalian berdua itu apa sih selain lu bawain tas dan dia warawiri? Kalau gue itu lebih fokus di konsep sama di marketing, Ci. Jadi kalau misalnya kita bikin bisnis baru, jadi gue yang bikin konsep dulu, gimana dari scratch menjadi bisnis, sampai kemudian marketingnya jalan, kemudian ketika omsetnya udah bagus, gue lempar ke Lunglung. Oh gitu? Yes. Terus Lunglung ngapain? Menikmati hasilnya? Itu sayang sekali belum kelihatan. Kalau pokoknya ada orang yang bilang bisnis itu enak, menikmati hasil, bullshit. Enggak lah, gue duplikasi dan sistemasi. Jadi memang spesialis gue sistemasi dan duplikasi. Jadi ya gue yang sistemin, gue yang duplikasiin semuanya itu, including finance-nya, semua. Berarti lu udah nggak mulai terjun ke bener-benerin mobil segala macam? Teknis harian udah nggak pernah, saya jarang di bengkel. Biasanya ke bengkel cuma syuting, ngobrol sama karyawan, retraining ulang. Tapi kita masih research and development sendiri sih. Kalau research and development, gue masih berdua sih sama dia sih. Yes. Iya, soalnya gue inget banget kan, waktu kayak 3 years back ya, 3 tahun yang lalu tuh, waktu laki gue mau benerin mobil, si Lunglung tuh kayak keluarnya dari kolong mobil gitu, kayak, ya kenapa kok? Nah, sekarang kan udah 3,5 tahun lah ya, 3,5 tahun itu lu bisa, apa sih perubahan dokter mobil yang dulu dengan yang sekarang gitu loh. 3,5 tahun yang lalu cabangnya berapa, sekarang berapa cabang? Dulu kita kayaknya baru 4 di bawah 10 deh. Baru 4 deh, iya. Waktu gue pertama kali interview lu baru 4 cabang? Baru 4 cabang. Oke, terus perubahannya apa lagi? Teknologi-teknologinya kah? Atau apanya segala macam? Dulu kan 4 cabang, hari ini kita 35 cabang. 2 negara, 1 di Malaysia juga. Kemudian unit bisnis lainnya juga yang anti karat udah 4 cabang. Apa? Anti karat? Yes, anti karat udah 4 cabang. Terus sama transmisi udah 2 cabang. Kaki-kaki udah 1 cabang. Berarti sama masih hybrid ada EV? Hybrid EV 1 cabang lagi. Berarti tambah 10 lagi dari itu. Gue nggak ngerti sih dia ngomong apa sih. Sakit kepala sih, Ci, ngurusinnya. Kalau nggak kuat jangan, bener. Iya. Karena dari awal kita berdua pengen bikin otomotif ekosistem, Ci. Jadi orang itu ke satu tempat, semua jasa tuh kita kerjakan dan yang berhubungan dengan spesialis. Tadi apa? Ada transmisi, terus yang Transmisi, terakhir Castro, hybrid TV. Hybrid EV. sama EV. Jadi mobil hybrid EV, Oh, orang hybrid lain baru EV. beli. Yes. Itu apaan tuh? Mobil vehicle. elektrik, mobil listrik, kita udah bisa semua. Bisa diapain? Maksudnya bisa dibenerin? Service. Repair, Oh, service oke. bisa. Ya. Oke. Bentar, dokter mobil tuh berdiri kapan? 2015. 2015 kan lagi zaman online kan, di mana Betul tuh sekali. banyak orang tuh yang beralihnya
bisnis online. Betul. Lu bisa kepikiran buka bengkel Offline. offline, di mana kompetisi segitu banyak. Dan pada waktu itu kan kita meskipun bengkel offline sih kita 99% ya. Itu Dulu. marketingnya online semua. Online. Jadi kita ibaratnya nggak menunggu orang datang ke bengkelnya kita. Yoi. Cuma berarti lu modal awal lumayan gede dong. Itu dibiayain siapa? Sebenarnya kalau untuk modal awal buka bengkel tuh tergantung ya. Banyak orang kan berpikiran kan buka bengkel tuh tempatnya yang gede. Kita kan mulai dari satu ruko, di mana parkirannya itu cuma bisa 2 mobil, depan 1, belakang 1. Ruko di mana tuh? Kelapa Di Gading. Kelapa Gading, Ci. Iya, Kelapa betul. Gading. Sekarang udah ekspansi dong. Sekarang udah Di Kelapa Gading ada 4 cabang kita. Yang paling pertama yang di mana sih? Yang di Boulevardnya, Kelapa Gading Boulevardnya. Jadi bener-bener nggak ada pendanaan dari nggak ada. No. duit sendiri. Duit Nggak ada sendiri. sendiri. Berarti sebelumnya lu juga udah Nggak ada ngumpulin duit. Lu sebelumnya nggak ada duit, Sebelumnya bangkrut. terus bisa buka bengkel tuh gimana logikanya? Dulu 2015 tuh Lunglung bangkrut. Bangkrut. Gua ibaratnya udah ada ekonomi yang lumayan lah gitu loh pada waktu itu, Ci. Jadi lu yang modalin. Nggak seperti itu juga sih. Jadi kan ibaratnya pada waktu itu kan banyak orang berpikir buka bengkel kan biayanya gede. Tapi kan kita bisa mulai dari yang kecil. Pada waktu itu kita beli mesin. Kan beli mesin kan kita bisa bayar sama supplier kan bulanan. Kita bisa installment. Jadi ibaratnya kita nggak langsung bayar gede di awal, Ci. Beli mesin pertama tuh mesin apa? Kita beli mesin AC sama mesin tune up. Iya. Jadi waktu awal-awal servisnya lebih ke arah fokusnya ke situ dulu. Ya, Yes. karena di awal itu kan semua bengkel kan masih mengerjakan mobil kan secara manual. Kita pertama yang mempeloporkan servis mobil itu menggunakan mesin canggih. Kenapa bisa terinspirasinya mesti pakai mesin yang canggih dulu? Apalagi dengan modal terbatas, lu tuh bisa kepikiran, gue mau invest di mesin ini nih. Sementara kan ada resiko kalau Yes. ternyata orang-orang, ngapain gue pakai itu, gue pakai yang biasa aja, oke-oke aja. Udah pasti dulu pakai teknologi yang lebih canggih itu kan juga biaya servisnya lebih mahal dong. Betul, betul sekali. Nah pertimbangannya apa? Coba saudara Lunglung. Jadi kalau gue sih pertimbangannya simpel ya. Apa yang kita pikirin belum tentu apa yang ada di kepalanya customer. Satu itu. Jadi kalau hari ini ditanya kenapa kok dulu begitu, gue sih berpikirnya jangan berpikir seperti yang punya bengkel, berpikir seperti yang customernya. Yang punya bengkel oke nih, oh iya ngapain gue pakai alat lu? Alat ini juga bisa kok, works fine kok. And that's not the point. Customernya believe nggak? Customernya percaya nggak? Kan bisnis itu kan adalah persepsi yang Anda jual ke customer kan. Persepsi sama solusi kan. Nah, solusi doang ya Anda sama seperti yang lainnya. Solusi plus persepsi baru you have a whole story and perspective. Oke, nah berarti kan lu udah invest di mesin nih. Cara lu meminimalkan resiko, kan kadang orang juga, duh kalau gua invest di mesin ini, kalau nggak laku, sementara gua mesti nyicil terus setiap bulan. Meminimalkan resikonya gimana? Kalau gua sih kita satu harus mengerti apa yang kita kerjakan. Jadi kalau lu sendiri nggak yakin dengan apa yang lu kerjakan, customer apalagi boro-boro kan. Dua, hari itu jujur ngomong memang dari digital marketing gila banget sih. Lu tahu zaman-zaman itu lu timpa iklan berapa datang berapa. Yes. Nah, itu sih. Jadi lu fokusnya, ya lu mengedukasi market nih. Edukasi. Yes, betul. Bener-bener kita edukasi, masifnya kita keluarkan. Nah, waktu itu lu edukasi marketnya melalui channel apa aja? Facebook doang, Ci. Facebook doang? Facebook doang. Dulu pada waktu itu lu bayangin aja budget iklan kita tuh cuma 20.000, 30.000 per hari. Dan Oke. itu yang komen tuh bisa 20 sampai 50 orang per hari. Itu udah via iklan tuh? Yang komen. Iklan Ads. berbayar? Dan Ads. itu Ads. ibaratnya Ads. cuma postingan post doang. Nggak ada video, nggak ada apa, cuma foto tok. Iya, hari itu belum video kan zaman Nah, itu. terus lu mulai nge-YouTube-nya kapan tuh? 2016 sih gitu ya. 2017. 17 ya. Sekitar 2017. Oke. Itu juga pakai handycam, ngerekam sendiri, pakai Yes, tripod, handycam. pencet-pencet sendiri gitu kan. Pokoknya so simple video, intinya kita mengedukasi dan konsisten sih biasanya sih. Oke. Coba gue pengen tahu. Di 2015, waktu itu usia lu berapa berdua nih? Gue potong 9, usia gue 31. Saat itu 31, 31, berarti lu 29. 29. Nah, oke, berarti ini dua pasang anak muda, 29 dan usia 31, yang berpikir atau mau jebret buka bengkel. Pasti lu punya dong rencana cadangan di saat itu. Nggak ada. Enggak ada. Serius? Jadi Beneran kalau nggak ada. misalnya ini buka bengkel dengan duit tabungan satu-satunya gagal, Nggak ada duit lagi. Nggak ada duit Habis, lagi. Mati. Dulu Mati, beneran mati. masih modal nekat, oke lah kalau. dulu bisa dibilang kan ide bengkel itu kan gue yang buka pertama. Terus ibaratnya kan si Lunglung kan bangkrut gitu, Ci. Jadi gue tanya ke dia, Lung ini ada bengkel, mau nggak kita gedein bareng gitu. Ada Jadi, bengkel maksudnya gimana? bengkel mobil. Ada konsep nih. Oh, ada bengkel konsep, gitu. oke. Yes. Jadi pada waktu itu gue justru mikir, dia ini kan S2 dari Aussie. Dia mau nggak ibaratnya ngerjain bengkel, di mana bengkel itu kan bisa dibilang kan orang kan image-nya kan kerjaan yang ibaratnya Jorok, pusing lah kasar, gitu. Iya. Jorok gitu. Apalagi dia kan S2, dia tinggal ngelamar kerja di perusahaan lain mungkin dapat gaji 2 digit lebih lah gitu loh. Ngapain
ibaratnya dia buka bengkel. Jadi pada waktu itu mungkin dia ada pertentangan dari Lunglung kali ya. Gua nih S2 Sydney, terus gua kok sekarang ngolong mobil, benerin mobil gitu loh. Jadi ibaratnya dulu tuh ngalir aja sih kita. Coba deh, lu refresh my mind gitu. Lu waktu itu S2-nya di bidang apa? Terus bangkrutnya kenapa sih? Singkat dan padat aja. Oke, S2-nya, S1 S2 gue Mechatronics and Robotics, University Western Sydney, summa cum laude 3,94 yang itu. Tuh, apa tadi jurusannya? Mechatronics and Robotics. Mechatronics and Robotics. and Robotics. Heeh. Terus 3,94. 3,94, Oke. yes. Summa cum Wah. laude waktu itu. Iya. Gue masuk tambang, bla bla bla, kemudian gue keluar dari tambang, gue kerja Iya. tambang sendiri sampai bangkrut dan blek pokoknya nggak punya duit sama sekali, makan sehari sekali dan dibayarin calon bini dulu. Nah sekarang pertimbangan lo ngajak Lunglung, maksud gue kalau gue ngelihat misalnya mau partneran nih, gue ngeliat nih orang pernah bangkrut, terus usahanya tambang misalnya, apalagi sebelumnya, berarti kan nih orang kan pertama risk taker banget kan, terus lu bangkrut pasti lu ada kegagalannya dari sisi mungkin financial managementnya lah atau apa. Pertimbangan lu apa yang bikin lu tetap yakin lu mau partneran sama Lunglung? Apa karena nggak ada yang lain? Gue kenal Lunglung tuh udah dari puluhan tahun lalu Iya. sih sebelum mulai bisnis. Sebelum mulai bisnis, Jadi, bener. pada waktu gue masih pacaran, dia masih pacaran, itu kita sama-sama main di Viara, Ci. Jadi pada waktu main di Viara itu, kita sering bikin acara di puncak, kita sering kumpul-kumpul bareng. Jadi gue kenal dia tuh udah lumayan Udah lama. lama lah. Dan dari circle kita yang kecil itu kan mungkin dari sekitar 50 orang itu kan, yang kelihatan menonjol kan nggak banyak, Ci. Ya, jadi pada waktu itu gue ngeliat, wah Lunglung nih ibaratnya orangnya bisa tahan banting gitu loh. Jadi ya udah pada waktu itu ada bisnis ibaratnya masih baru mulai, ya udah gue over ke dia, ya udah kita gedein bareng. Oke, jadi pertimbangannya lu juga ngeliat karakternya yang Karakter udah dia, terakumulasinya seperti itulah Iya. ya. Karena so far dari 2015 sampai sekarang itu kan gue sama Lunglung ini udah partneran sama puluhan orang dan ujung-ujungnya apa? Ada yang sampai sekarang masih partner, ada yang udah enggak gitu loh. Jadi partner itu menurut gue sih seleksi alam. Iya. Jodoh-jodohan lah. Jodoh-jodohan. Betul. Dan- Datang dan pergi kan. Yes, ujungnya ketika lu udah gak partneran sama seorang, jangan ada sakit yang disimpan aja sih. Mm-mm. Nanti kita bahas ya soal partner ya. Yes. Sekarang gimana caranya lu bisa yakin buat buka cabang tuh sampai 35 cabang? Mm. Keyakinannya itu kan kadang gini loh. Gue kan sering ngeliat ya kayak orang-orang tuh yang udah mulai stabil gitu kan. Kadang tuh gue malas ekspansi lagi, takut bangkrut. Yes. Ibaratnya apalagi kalau umur udah makin bertambah, lu kan makin ada fear kan. Fear misalnya invest ke sini, ntar kalau duit gue hilang, pensiun gue gimana? Yes. Lu bisa apa yang membuat lu tekad lu itu tuh sampai tetap buka cabang. Gua dulu apa Lunglung? Ya, coba deh Lunglung lu deh. Oke. Kalau gua sih lebih balik lagi ya. Kalau tekad tanpa data itu kan hanya nekat ya kan. Nekat itu kan ya do or die gitu. Oke, kita mengerti itu ketika lu menjadi entrepreneur di awal-awal bisnis. You do or die itu bener lah karena kita juga dari situ kan. Nggak ada rencana cadangan, nggak ada jembatan pulang, lu bakar semua tuh yang di belakang. Jadi only go forward gitu kan. Itu bener sekali. Karena kalau selalu ada jembatan pulang, lu nggak akan bisa fight gitu loh. Bener-bener fight. Itunya nggak keluar betul. Kalau sekarang buka cabang, kita kan berdasarkan data ya. Jadi kita tahu nih demografi customer kita yang ada sekarang apa, kita lihat di tempat lain yang mirip-mirip, kita hitung populasi, cukup nih, tembak. Dan itu nggak pernah gagal. Kalau kita nembak, karena kan ibaratnya kalau lo orang tahu ilmunya si Indomaret, gimana caranya dia duplikasi, kita juga pakai yang mirip-mirip, cuman kita modifikasi untuk punya kita, gitu loh. Oke, nah sekarang kalau gitu tahapan lu menentukan ini lokasinya cocok itu berdasarkan pertimbangannya apa aja? Oke, kalau kita di operations udah pasti gue kirim orang survei, datang, kita lihat jalannya berapa jalur, kemudian berapa arah, kemudian di situ ada berapa perumahan, di perumahan itu satu rumah itu berapa mobil, kemudian di situ ada rumah sakit model yang kayak apa, ada mall model yang kayak apa, banknya berapa banyak, itu ada semua checklistnya itu udah SOP itu udah bukan feeling lagi. Nah itu kan yang dilihat. Ketentuannya SOP-nya apa? Salah satunya contoh jalannya mesti berapa jalur misalnya? Oke, misalnya jalannya 2 arah, satu arahnya 2 jalur gitu, itu minimal. Satu arah mesti satu arah 2 jalur, Oke. 2 jalur ya gitu. Itu minimal. Oke, kemudian harus jauh dari tempat ibadah. Kenapa? Kalau deket-deket sama tempat ibadah, nanti kalau ada jam-jam tertentu lu nggak bisa kerja, lu setengah mati juga. Oh, karena banyak yang parkir. Parkir, betul. Kemudian harus jauh dari sekolah.
Ya parkiran lagi. Iya, parkiran lagi. Iya. Kan makanya kan itu untuk kita kan. Terus berapa banyak mobil yang lewat, dicekerin, mobil yang harganya sekian ke sekian berapa, mobil yang harganya sekian ke sekian berapa, itu dihitung semua. Nah, lu nembaknya mobil yang harganya sekian-sekiannya berapa yang? Daily, kita ambil daily. Jadi 1.500 cc, di bawah 2.500 cc yang daily driving, Avanza, Innova, Fortuner, Pajero, R3 gitu-gitulah daily driving. Berarti mobil yang tidak lu pertimbangkan mobil yang kayak gimana? Yang tidak kita pertimbangkan mobil Eropa. Mobil Eropa? Akan datang sendiri. Oh. Karena di jalan lu mau ngitungin paling 2 menit, 3 menit, 1 gitu kan. Oke. Jadi nggak worth it gitu lu dihitung. Oke. Kalau dari lu, ada pertimbangan lagi nggak untuk lokasi? Kalau misalnya untuk lokasi, biasa kan tim sudah paham semua, Ci. Iya. Jadi kalau gua sih ibaratnya kalau misalnya mau buka di tempat yang baru, contoh deh kita buka di Malaysia, itu kan bisa dibilang kan itu negara yang baru, Iya. dan kita juga nggak tahu wilayahnya sama sekali, dan kita temen juga sedikit lah gitu. Tapi pada waktu kita buka di satu tempat itu, kita lihat bengkel-bengkel sekitarnya rame apa enggak gitu loh. Kalau misalnya bengkel-bengkel sebelahnya sepi, ya berarti populasinya nggak terlalu padat, seperti itu aja sih. Oh, justru lu malah masuk ke lokasi yang udah banyak bengkel? Betul. Yang sudah ada kompetitor. Karena yes. kalau misalnya di Malaysia itu kan untuk bengkel kan khusus bengkel, seperti itu sih. Karena ilmunya kan simple, customer tidak Anda ciptakan, customer Anda ambil dari tempat lain. Nah, sekarang pertanyaan gua, kalau gitu dengan cabang segitu banyak, pernah nggak sih ada cabang yang sampai lu tutup gara-gara lu salah pilih lokasi? Zong gitu loh. Kalau tutup sampai sekarang belum sih, tapi Belum dong, enggak lah. kita pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Contoh kayak cabang yang kita ada di daerah Bintaro itu kan hanya di satu ruko, tapi kita pindahkan sekarang ke tempat yang sekitar 700 meter. Oke. Ya, jadi kalau buka bengkel mobil tuh nggak seperti bisnis lainnya. Buka bengkel mobil tuh pelan-pelan trafficnya akan meningkat. Dan ketika trafficnya udah cukup matang ya, kita bilang matangnya itu mungkin sekitar umur 5 tahun, maka kita bisa pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Jadi maksudnya matang tuh di mana pemukiman sekitar udah kenal Sudah nama aware dokter lah. mobil gitu ya. Udah trust. Yes. Lu bisa sampai buka di Malaysia itu pun juga nggak ada dana investor sama sekali. Intinya sama sekali nggak ada dana investor sampai sekarang. Belum ada sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Nah, lu gimana ceritanya bisa nekat buka di Malaysia sih? Emangnya pasar Indonesia udah lo jarah semua gitu loh kasarnya? Kenapa tiba-tiba langsung kepikiran Malaysia? Kenapa lu nggak kepikiran di Kalimantan lah, di Denpasar lah, di Lombok mungkin atau something like that lah? Jadi pada waktu kita buka Malaysia itu kita lihat tuh middle class mereka tuh banyak banget sih. Jadi bukan low class ya, tapi middle class. Di mana middle class itu berani spend itu juga cukup banyak. Nah, pada waktu kita buka Malaysia itu kita benar-benar nggak ada persiapan sematang kita buka di Indonesia sih. Tapi yang kita lihat dari Malaysia itu untuk otomotifnya mereka 5 tahun lebih maju dibandingkan Indonesia. Jadi ketika kita buka bengkel di Malaysia tuh justru kita banyak network baru, di mana teman-teman baru itu ketemu kita dan peluangnya itu kita bisa bawa ke Indonesia. Contoh, sekitar 1 tahun 8 bulan lalu kan kita baru buka namanya Domo Transmisi. Itu spesialis perbaikan mobil Matic. Jadi ibaratnya kalau misalnya mobil Matic-nya bermasalah, itu kita ada bengkel spesialis mobil Matic. Pada waktu kita buka spesialis bengkel mobil Matic itu, tingkat kesulitannya tuh bisa dibilang 10 dari 10 sih. Jadi kalau kita bilang dokter mobil itu asis sama tune up, tingkat kesulitannya itu mungkin 7 sampai 8 lah. Ya, 7 lah, nggak terlalu sulit. Tapi Nggak terlalu sulit Iya, tapi. emang serius. Yang ini sulit banget. tapi yang ini untuk sulit dokter banget. Ini 10 dari 10 gitu loh. Oke. Nah, banyak entrepreneur itu kebanyakan berpikir ketika bisnisnya udah oke, dia buka bisnisnya yang gampang-gampang aja. Iya. Tapi kita justru sebaliknya. Kita buka bisnis yang dimana tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi. Tapi banyak demand-nya sebenarnya. Demand-nya banyak banget. Iya, oke. Karena nggak semua orang bisa mengerjakan hal seperti itu kan. Nah, itu yang terjadi pada zaman sekarang, Ci, di mana informasi kan begitu luas. Orang bisa dibilang orang Cina daratan bisa datang ke sini, bisa buka usaha, harganya pun bisa dibanting-banting. Tapi ketika kita masuk ke bisnis yang benar-benar spesialisasi dan tingkat kesulitannya tinggi, kita tuh ibaratnya nggak terlalu pusingin lah. Customer-nya itu nanti akan lari ke tempat yang lebih murah. Dan kalau untuk cerita Malaysia sih gue tambahin ya. Sebenarnya bisnis kan kalau lu baru awal mulai, lu mulai aja dulu, you make money ya kan, you grow the business dulu kan. Kalau udah sampai satu titik, lu harus tahu nih 5 tahun, 10 tahun lu mau ngapain. Karena kemarin itu kita berpikirnya, oke nih kita memang goalnya kita adalah IPO hari ini. Dan IPO itu berarti kan kita butuh proven business concept, ya kan? Butuh proven business concept di Indonesia proven. Kenapa kok di Malaysia? Karena Malaysia adalah proving ground. Malaysia itu kan ada Melayu, ada Chinese, ada India. Jadi bahasanya ada Malay, ada Chinese, Hokkien dan kawan-kawan, ada Hindi, Tamil dan kawan-kawan, dan ada bahasa Inggris. Ketika your business model itu proven di situ, berarti Anda bisa masuk ke mana-mana lagi di ASEAN. Oke. Nah, ketika lu buka di sana,
Berarti lu merekrut tenaga kerja Oh, lokal dong di sana? Yes, betul. Mix, lokal and kita kirim dari sini. Ada, tapi cuma untuk training only? Enggak sih. Ada yang beneran stay di situ? Ada. Wow. Karena jujur ngomong, Indonesia teknisi didikan kita ya, itu ditaksir sama semua orang di seluruh dunia yang udah ngerti siapa kita. Karena teknisi kita di Indonesia kita kirim ke sana, mereka ngerti ngomong sama customer, mereka ngerti mobil, mereka patuh SOP, dan anak-anaknya tuh nurut-nurut, baik-baik gitu ya. Nggak semua ya, kita pasti bilang ada lah yang nakal ya. Cuman yang kita kirim kan pilihan kan waktu itu kan. Iya. Jadi yang kita kirim pilihan itu mereka bisa mengerjakan dengan semua keterbatasan language dan segala macam, dan omset sih Oke sih saat itu. spill aja ya. 50.000 dapat lah. 50.000 tuh berapa sih? 50.000 ringgit dapat lah sebulan pertama lah. Rp1 berapa sih? 3.500 satu ringgit. 3.500. Wow, oke. Jadi itu bulan pertama aja kita udah bisa achieve itu. Cuman ya balik lagi, memang problemnya di sana tenaga kerja. Karena di sana kan populasi rendah ya. Populasi dikit berarti tenaga kerja lo juga dikit. Ya otomatis mau nggak mau kita kirim dari sini ke sana. Dan di Malaysia itu harga bensin itu setengah dibanding Indonesia, Iya, Ci. 7.000. Jadi kalau misalnya orang di Indonesia kalau misalnya punya uang, mereka beli motor. Oke, kalau di sana tuh mobil tuh harga 35 juta, 45 juta juga banyak yang jual gitu. Dan harga bensin itu 1 liternya cuma 7.000 perak. Berarti populasi mobil jauh lebih banyak di sana. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali itu. Dan populasi cewek juga banyak di sana yang naik mobil. Makanya kan maksudnya memang betul lu beda negara udahlah. Lu jago di Indonesia, lu begitu ke negara orang lu mini lah, Iya. bener-bener mini lah. Lu mulai lagi dari dasar. Tapi itu yang kita cari. Ketika kita bisa survive di situ, jadi that story kita bisa angkat nih sampai IPO. Dan itu aja kita aja tahun lalu aja saking tengilnya kita aja kita udah main ke Vietnam gitu kan. Oh, lu sekarang Kita udah main ke Vietnam, kita udah lihat, kita udah survei, Oke. dan itu kita udah putuskan ini harus buka. Mantep nih sebentar lagi. Ya. Gitu. udah lebih pede lah ya karena Malaysia sukses ya kan. Iya. Terus- Ada bisnis modelnya Iya, gitu kan. Nah, iya. Vietnam akan lebih mudah karena satu bahasa Vietnam, which is kita juga bingung dengerinnya. bingung dengerinnya. Berarti lu pas kesana mesti ada translator dong. Enggak sih, kemarin kita nekat aja. Oh, jadi lu Google Translate. pelajarin. Oh, Google Translate. Google Ah, Translate. gila. Iya. Turun nekat aja pokoknya. Nah, oke, sekarang ini kita ngomongin manajemen dan SDM juga ya. Kan tadi lu bilang teknisi jebolan didikan dokter mobil itu pasti banyak ditaksir orang gitu kan. Gimana cara lu tuh biar dia tuh gak kabur ke kompetitor gitu? Oke. Kalau di kita desain memang. Satu, obviously kalau misalkan skillnya mereka naik, salary naik lah ya. Salary naik dan komisi dan segala macam itu kan mengikuti semua kan. Iya. Itu nomor satu. Nomor dua, lu desain bisnis lu dong. Maksudnya kita kalau betul kayak tukang masak nih, lu betul-betul masak jago tukang masaknya, lu akan bergantung sama tukang masaknya. Kenapa kok McDonald bisa jago? Karena kan semuanya SOP. Nah, SOP lu harus bener pakai bahan-bahan yang memang dari lu datangkan sendiri, kemudian pakai alat-alat juga dari lu semua, dan yang paling terakhir yang saya belajar dari Christina lebih banyak adalah branding. Yes. Nggak ada yang Kita lain. belajar dari Cikit ini lumayan banyak loh Nggak soal ada yang lain. Soal branding, branding. soal marketing. Karena lu branding di emak-emak, wis, ding, 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 ting, sampai top, cepet banget naiknya. Gitu kan, kita terinspirasi aja, gila ini sih keren banget. Maksudnya dengan daily-nya ya kan, lu orang kalau tahu update-nya Cikitin kan kadang-kadang ya gua sama dia juga yang isengin gitu kan. Dia sih paling sering sih gitu kan. Kita iseng-iseng aja di Facebook, tapi memang dia gila keren. Udah, itu udah. Jangan jadi all about me. This is all about you. Ya, oke. Kalau gue boleh tambahin, banyak juga sih orang yang nanya kayak gitu ke gue kan. Kalau gimana cara lu ngatur SDM lu biar nggak pindah? Ya pertama tentu saja kalau tadi yang gue relate ke lu itu kayaknya bangga lah bisa kerja di dokter mobil. Terus juga apalagi kalau misalnya gue punya bengkel, terus gue hire teknisi, katakan gue hijack dari lo berdua. Lu digaji berapa? Gue tambahin deh 10%. Bisa aja kan. Cumanya kalau gue jadi teknisinya, gue belum tentu mau pindah karena kan itu kerja di sebuah perusahaan yang nggak tersistem. Yang ada gue jadi sibuk semua. Betul. Bisa jadi nanti gue jadi kasirnya pun juga gue kali. Jadi Dan- Superman. Dan yang paling parah itu kalau Iya. bengkelnya sepi, Ci. Iya. Dia kan cuma bengong-bengong doang. Iya, jadi kayak nggak ada apa ya, nggak ada pencapaian hidup kan. Betul. Bete betul. juga lama-lama Bete. orang. Bete juga, serius. Iya. Dan di tempat kita tuh kita bikin jenjang karir, Ci. Misalnya mekanik dari dokter mobil, itu next step-nya kemana gitu loh. Nah, kita bisa pindahkan ke domo transmisi. Karena bisa dibilang mereka dari belajar mesin mobil, mereka sekarang belajar soal spesialisasi gimana tentang matic. Dan salary mereka pun juga ngikut di sana. Gue sih nggak kebayang ya, lo tuh bikin SOP, standar perusahaan lo atau panduan kerja
konsepnya itu kayak gimana sampai lu bikin 35 cabang itu biar rapi tuh gimana? Lu ada, ya gua nggak ngerti nanyanya, pokoknya lu ngerti lah maksud gua. Ya, balik Caranya lagi. gimana sih ngaturnya tuh? Oke, ya balik lagi kan ke SOP, company culture, kemudian training. Balik lagi itu aja. Lu harus ngerti apa yang lu lakukan, lu simplify, bener-bener simple. Kemudian lu training tuh orang pakai itu dan lu audit. Udah gitu aja. Jadi berarti udah ada bisnis modelnya, maksudnya sistem yang udah Kita bikin kan. efisien, efektif efisien, di satu efektif. cabang. Yes. Terus anggaplah buka cabang kedua, lu udah ada, mungkin udah bikin mentoring ininya nih. Modulnya nih, modul Modulnya. trainingnya nih, ya Yes. kan. Nah, udah gitu baru dia SOP-kan. Kita harus pastikan anak lulusan SD pun mengerti apa SOP itu. Karena lu nggak- Bahasa-bahasanya. iya, bahasanya. Iya, Kalau iya. perlu pakai gambar, pakai video, ya kan dikasih tahu di training ulang. Kemudian udah gitu di pendampingan terus baru dilepas ke cabang. Habis itu di cabangnya juga harus menjalankan SOP yang sama. Kita audit. Terus udah gitu retraining, kalau setahun sekali kalau mau naik peninjauan gaji biasanya mereka ditarik ulang ke pusat. Sekarang udah ada final testnya, udah ada tes lagi. Mereka tes lagi nilainya berapa dari situ. Kalau di bawah 70 gua nggak naikin, di atas 70 baru misalkan oke, lu di atas 70 terus lu mau tambah skill apa, baru nih naiknya 10% atau naiknya berapa nih gitu kan. Kalau misalkan oke Pak saya mau pindah dong Pak transmisi, oke lu belajar dulu 1 tahun, nanti kalau udah bisa pegang mobil baru kita naikin sesuai gitu, biasanya begitu. Dan itu siapa yang bikin? Atau lu ada hire consultant untuk bikin SOP-nya? Bikin Bu, bikin Siapa? sendiri Bu. Bikin sendiri, lu berdua bikin sendiri? Enggak, dia yang bikin, bukan gua. Lu bikin sendiri? Bikin sendiri Bu, sampai botak-botak Bu, bener. Otak lu terbuat dari apa sih? Enggak sih, yang penting rajin aja sih, gila itu sih. Nggak butuh pinter sih sebenarnya sih, lu butuh rajin sama konsisten aja sih. Rajin, konsisten, sama logik lu juga mesti jalan kan? Ini Iya, gimana ya biar betul. gampang ya? simple. Need to be simple. Kalau nggak ribet. Bahkan kita kayak, ya gue niruin yang lain-lain aja kayak OB apa segala macam udah ada listnya. Bahkan suster gue di rumah ngurusin anak gue aja udah ada listnya. Daily, weekly, monthly-nya. Seminggu sekali ngapain, tiap hari ngapain, sebulan sekali ngapain, udah ada semua. Tapi pernah dong di awal-awal lu waktu lu belum sampai tersistemize gimana teknisi lu ada aja yang kabur, di hijack. Ada Pasti lah, dah. pastilah. Pasti ada. Pastilah, baru-baru ini juga tahun lalu juga masih itu hal yang sama dari yang partneran itu juga. Begitu pisah, mereka pasti bawa kroni-kroninya dan rezimnya juga. Betul. Ya karena kan bisa jadi juga di sana ya mungkin juga perusahaan gede, ya nggak sih? Ya maksudnya kalau ngomongin nama nih ya. Ya, apapun Atau itu kan, sistem mereka lain. tergiur lah ya kan, sampai mereka bisa pindah kan. Itunya sih nggak penting sih, yang penting adalah bagaimana lu bisa menggantikan orang-orang itu di posisi itu secepatnya. Iya. Sehingga lu membuat problem itu menjadi obsolete. Karena lu nggak bisa jagain orang-orang kayak begitu. Iya. Kalau menurut gua sih di suatu perusahaan sih ya, nggak peduli dia sudah berapa lama, tinggal kita lihat apakah orangnya sudah expire apa belum. Itu juga. Nah, kalau misalnya orangnya sudah expired kan dia bisa dibilang kan alasannya terlalu banyak. Jadi ketika kita minta sesuatu yang lebih tinggi lagi, contoh deh misalnya, kita omsetnya bisa nggak dinaikin sekian. Kalau alasannya banyak artinya apa? Dia sudah expired. Seperti itu. Jadi yang ada di kepala dia apa? Gua akan pindah ke tempat lain yang di mana tempat lain itu bisa bayar gua lebih tinggi dan apa yang bisa gua bawa dari sini ya gua bawa ke sana gitu. Iya. Itu juga sih yang pernah kepikiran sama gua dan ya akhirnya gua rasain ya, misalnya katakan di perusahaan gua sangat tergantung sama 3 orang nih. Nah ketika gua udah ngerasa gila ya, gua kalau nggak ada 3 orang ini Pusing. kacau nih. Udah, pokoknya goal tahun ini atau goal per 6 bulan ke depan lu mesti cari penggantinya lu. Pengganti 3 orang ini masing-masing ya, entah jadi sekretaris lu lah, bukan jadi sekretaris sorry, jadi kayak tangan kanan lah, asisten. Ya kan lu kan nggak mungkin dong di posisi ini terus, lu kan juga pasti pengen naik jenjang Betul. ke ini kan, misalnya yang tadinya manajer lu masuk ke level eksekutif. Ya itulah gunanya ada jenjang karir lah ya, sehingga Betul. kita juga nggak perlu takut ngajarin orang yang kan banyak ya orang kayak gitu ya, ngajarin terpinter terus ngabur gitu kan. Tapi kalau nggak diajarin, masa lu mau memperkerjakan orang-orang yang masih gitu-gitu doang? Yes. Iya nggak Betul sih? sekali, dilema banget. Iya, jadi yang penting memang bener tadi, begitu satu hilang, udah ada yang How ganti, fast you udah ada can yang ganti, replace. udah ada yang ganti. Yes. Iya sih. Nah, yang gue tahu nih ya, lu berdua itu tuh sama-sama dominan sebenarnya, Betul. iya kan? Gimana cara lu tuh biar nggak berantem pas ngatur bisnis berdua? Kan kita udah pisahin, Ci. Kalau misalnya marketing gue yang ngurus, operasional dia yang ngurus. Jadi apapun keputusan yang berhubungan dengan marketing itu gue yang ambil. Tapi kan soal Dan dia budgetnya follow. kan bareng-bareng. Nggak ada masalah. Soal Ada budget masalah. sih kan kita Kan diomongin di depan, kan? bisa dianggarkan. Iya. Bisa dianggarkan. Contoh pada waktu COVID deh, kita kan terus ekspansi buka cabang. Itu kan kita udah anggarkan dari 1 tahun sebelumnya. Iya.
Sama lah kayak maksudnya budget marketing sekarang. Sudah ada anggarannya. Jadi maksudnya oke nih ini sekian ya kan untuk ads sekian karena ini nggak boleh diganggu-gugat. Oke fine ya udah kita keluarin terus untuk dana coba-coba nih, cobain ini, cobain itu. Ya udah sekian. Ya udah gitu loh. Berhasil good, omset naik, nggak berhasil so what? Oke, pernah nggak lo Fine more. berselisih paham yang Sering. sampai diem-dieman? Pernah. Diem-dieman pernah. 2 hari lah atau 2 jam deh kayak gitu. Pernah. Contohnya apa? Dulu saat itu kita ada konflik untuk pengambilan keputusan dan sampai akhirnya kok dia berpikir seperti ini, gue berpikir seperti ini gitu. Terus tapi namanya temenan udah puluhan tahun sih ya, segondok-gondok apapun kita ya kita selesaikan, ibaratnya mungkin kita bisa ngebir bareng, kita ngobrol bareng, sampai akhirnya ya udah sorry kayaknya gue salah gitu loh. Jadi intinya ketika lu salah lu nggak boleh malu. Oh jadi tapi tetap akhirnya ketemu titik tengah. Ketemu Titik gitu. tengah dalam arti ya lu ada ngambil idenya dia ngambil idenya jadi digabungin gitu. Yes. Karena Oke. ketika bisnis lu makin gede ya, gua nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ketika bisnis lu makin gede, lu ketemu orang yang bener-bener bisa ngomong sama lu itu nggak gampang, Ci. Contoh misalnya omset lu 1M, lu ketemu orang yang ngomong yang omset 1M mungkin banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya omsetnya jauh di atas itu, lu ketemu orang yang bener-bener bisa ngomong selevel sama lu itu nggak banyak gitu loh. Nah, gua sama dia kan mulai dari nol sampai seperti sekarang. Jadi menurut gua yang ngomongnya nyambung sama gua tuh cuma dia. Bahkan bini gua sama bini dia pun ngomongnya belum tentu nyambung sama kita gitu loh. Nah, ketika kita ngobrolnya udah nyambung, ibaratnya sudah satu frekuensi, itu kita mesti manage. Kita mesti manage. Makanya gue sama dia tuh lebih sering sekarang tuh pergi ke luar negeri. Kayak misalnya bulan ini, gue 2 kali ke Malaysia dan itu waktunya pun lumayan. Jadi ketika kita di Malaysia, kita nggak hanya mikirin bisnis kita yang di Indonesia, tapi kita mencari peluang-peluang baru yang ada di Malaysia. Betul sih. Ya intinya itu sih maksudnya. Iya, lu ya goalnya aja lah ya. Lu mau ngapain di sini? Lu mau cari siapa yang benar? Lu mau cari siapa yang dominan? Atau lu mau cari duit yang banyak? Iya kan, sesimpel itu kan. Lu mau cari yang mana? Lu mau cari yang dominan? Udahlah, nggak bakal menang. Lu mau cari siapa yang benar? Udahlah, akan ribut terus. Ujung-ujungnya lu mau cari duit yang banyak? Oke, no problem kan gitu kan. Ngerti. Oke, nah ini masih seputar manajemen dan SDM. Lu punya tips nggak sih buat menemukan manajer yang beneran kompeten? Apa cuma pakai feeling doang? Ya tips-tips lah, setidaknya dari trial dan error lo. Zaman sekarang tuh orang yang punya portofolio bagus tuh banyak banget. Bahkan baru-baru ini ya, Kan cuma bacot doang portofolio. Ya itu dia makanya. bahkan baru-baru ini kita terima orang yang dia bilang dia bisa kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dia bisa ini, bisa ini. Tapi begitu kita tes dong. Jadi intinya ketika orang mau kerja, itu kan kelihatan kan mana yang benar-benar serius kerja atau cuma ngomong doang mau kerja. Kalau dia beneran serius kerja, ya sudah kita tes di lapangan. 1 bulan kita review, 2 bulan kita review, 3 bulan kita review. Kalau misalnya oke, ya sudah kita lanjut. Tapi kalau misalnya dia cuma bagus di portofolio doang, kita tes 1 bulan, jangan kan 1 bulan, Ci. 5 hari juga udah kelihatan orang itu bisa kerja apa enggak. Oke, berarti cara mengantisipasi, walaupun ini level manager sekalipun, tetap harus ada tes dan ada masa probation 3 bulan. Betul. Hire fast and fire faster. Hire fast and fire fast. Betul. Oke, itu sih benar-benar. Nggak ada yang lain, bener-bener nggak ada yang lain. Ada nggak sih pengalaman paling ngeselin sama karyawan yang bikin lu nyesel bener udah ngerekrut dia? Karyawan ya, ini level karyawan. Nyesel sih nggak pernah sih. Karena langsung tuh cut. Iya, nyesel sih nggak pernah. Maksudnya gua tipe orang yang tidak pernah ya sebegitunya sampai wah gua nyesel banget. No. Iya, betul. Gitu loh. Maksudnya ya ada lah ya karyawan yang sabotase dan bikin fuck up kanan kiri ada. Pengen gua gebukin sampai hari ini juga ada gitu kan. Tapi gua tidak menyesal gitu kan. Beda menyesal dan kepengen gebukin. Itu 2 jalur yang berbeda gitu kan. Mungkin karena gua sama dia tuh to-do list buat 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan tuh udah numpuk, Ci. Jadi kita ibaratnya kalau misalnya ada karyawan keluar tuh udah biasa. Bahkan ya sampai sekarang kan kita punya karyawan kan ada sekitar 400 lebih. Kita jujur li gua tahu nama-nama mereka itu enggak. Tahu nama-nama mereka enggak. Jadi yang gua tahu nama-namanya itu yang sering ngobrol aja sama gua. Sekarang di dokter mobil sendiri, lu punya nggak budaya kerja yang ibaratnya tuh ini nggak ada di aturan tertulis lah. Jadi itu kayak ya yang budaya Ada. apa? Ada. Nah, sekarang kita di dokter mobil tuh paling penting Ci ya untuk 1 tahun pertama. Yang kita tes tuh bukan yaitu adalah loyalty. Loyalitasnya dia tuh seperti apa. Karena zaman sekarang kan orang kan bisa misalnya gue lagi nganggur, terus gue ngeliat Lunglung sukses di bengkel mobil. Oke, gue kepengen kerja, gue pengen belajar. Tapi kan
pasti gue punya ambisi pribadi dong. Mungkin gue setelah gue pinter, gue mau buka bengkel sendiri. Itu sih bisa dibilang sah-sah aja gitu loh. Nah kalau Lunglung sama gue tuh sekarang lebih ngetes orang tuh lihat loyalitasnya seperti apa dulu. Sampai lo. Betul. Jadi kalau ya ini kan gara-gara jujur ngomong banyak teman-teman kita yang anak-anaknya tuh dititipin ke kita kan. Kalau di gua ketika ada anak temen dititipin ke kita, oh HRD dan semua tim panik. Karena wah ini titipannya kok Lunglung, wah titipannya kok Ricky. Gue paling marah-marah kayak begitu kan. Nah kalau di kita nomor satu hal pertama yang gua ajarkan adalah workaholic. Lu tunjukin ke gua dulu, lu bisa kerja di situ dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam selama 7 hari, lu nggak komplain. Lu jalanin dulu deh 3 bulan, gue mau lihat. Kalau lu terlelah-lelah, lu sampai sakit-sakit, tapi lu masih niat lu mau kerjain, nah that's something. Bukannya gue kerja Rodi ya, gue cuma mau lihat workaholic lu. Lu nggak mau juga nggak apa-apa. Lu maunya 9 to 5, gue fine. Berarti lu masuk sono. Jangan fast track nih, fast lane nih, ya kan? Kalau lu nggak mau masuk fast lane, lu mau masuk fast track, ya dong. Lu jam 9 sampai jam 9 dong, effort dong, betul kan? Mau hujan, mau panas, mau meledak di Ukraine, lu besok masuk kerja coy. Ini fast lane masuk kemana nih, ke HO? Head office? Fast lane masuk ke head office dan fast lane kita ajarin. Oke. Bener-bener kita yang mentoring langsung dan kita yang pantengin nih kerjanya dia nih. Jadi jam 9 sampai jam 9 malam kasarnya gitu ya? Emang iya sampai jam 9 malam? Selama 3 bulan? 3 bulan lah, gue lihat dulu. Dan tiap hari? Setiap hari. Wow! Dan itu yang lulus nggak banyak, tapi begitu lulus, you know he can work. Coba kisarannya dari 100% yang kayak begitu, berapa persen yang lulus? 5%? 1%? 1%? 1%, 2%? Ya, betul. Nggak banyak. Karena orang itu banyak punya keinginan yang gede, yang gebu-gebu, tapi 1 bulan kemudian udah hilang. Konsistensinya nggak ada. Gitu loh. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang kita bilang ya, wah gua kok begini, gua kok kerjanya begini, kok begini. Komplainnya udah kebanyakan di awal sih. Jadi loyalitasnya sama workaholicnya itu nggak ada. Gila, cumanya lu cara lu keren sih. Tapi gua nggak kepikiran loh. Tapi mau 3 bulan sih, masuk tiap hari dari pagi ke malam. Main tuh naik dia, gue mau tahu. Ntar lo didatengin di snacker loh. Kan gue bayar lemburannya. Kan ada option. Kok gue nggak bisa ya besok sampai jam 9? Gue fine loh. Oh iya, lo ada option. Kan gue kasih option, gue nggak bilang lu harus. Tapi ketika lu jalankan itu, you show something to us, betul kan? Yes, benar. Karena itu yang mau kita lihat. Karena gini loh, at the end of the day, yang kalau nggak kita ajarin workaholic, lah terus apa yang lu mau cari dari dia? Iya. Skill dan dari lu, Ci. Berarti dia nggak punya. Lo iya dong, bener dong. Skill kan kita yang ngajarin nih, kita yang cari ini, skill lu tuh ini nih, cocok nih. Lah kalau dia kagak workaholic, karena jujur ngomong ya, ketika kita sudah kasihkan loyalitas kita terhadap satu orang, itu full. Kayak misalkan ada karyawan kita juga nih, ada tim member kita juga yang kita udah ngomong, oke nih, kita memutuskan untuk loyal juga sama lu. Whatever the problem, gue temenin. Problem pribadi, di rumah maupun apa, gue temenin pokoknya. Yes, betul. Dan contoh paling simpel, sekarang kita lagi kirim, kita punya tim 2 orang itu ke Malaysia belajar. Belajarnya apa, Ci? Tau nggak? Gimana caranya memperbaiki matic atau transmisi mobil sport seperti Ferrari, Lamborghini. Itu kan di Indonesia kan yang bisa seperti itu kan nggak banyak kan. Tapi kita kirim ke sana untuk belajar. Nah itu kan bisa dibilang kan privilege khusus lah. Nah ketika mereka balik ke Indonesia, maka value mereka pun beda dibanding staff yang lainnya. Berarti yang lu kirim pun juga yang mereka yang tadi 1%, 2% itu lah ya? Betul. Okay. Dan sebenarnya bukan masalah yang bayarin siapa, tapi koneksinya yang buka siapa. Karena untuk buka satu koneksi di suatu negara lain itu kan butuh effort yang luar biasa. Gue pernah meeting sama Lunglung kan, meetingnya hampir 1 tahun ya Lung ya. Dan itu pun baru deal, Ci. Jadi ibaratnya meeting 1 bulan sekali ke Malaysia, ketemu ngobrol, bulan berikutnya ketemu ngobrol, dan itu baru deal 1 tahun kemudian. Itu kan nggak instan untuk bangun network. Tapi banyak orang berpikir, wah gue enaknya bisa di sekolahin di Malaysia, belajar perbaiki matic mobil sport gitu. Mereka nggak pikir prosesnya. Nah kita sebagai business owner kita melewati proses itu dan kita diam-diam aja. Nah sekarang kan lu udah punya 400 lebih karyawan kan? Kalau kayak gue nih, contoh gue dengan karyawan yang baru 45 orang aja, gue udah puyeng. Bukan puyeng dalam arti gimana ya, maksudnya gue nggak mungkin mantauin satu-satu. Jadi gue cuma deal with their supervisor kan. Iya benar. Ya paling mantau sekali-sekali lah. Nah kalau lu sendiri, jenjangnya tuh gimana sih? Berarti kan ada di, ya dari yang level admin, staff, segala macam. Berarti punya supervisor masing-masing, dan lu dealingnya dengan supervisor ya? Of course. Gue dealingnya bukan supervisornya lagi, manajernya udah. Iya, manajer apa namanya? Manajer madanya. Ya, manajernya lah ya, iya pokoknya lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya manajernya yang rese lah. Oh, fuck up semua, Bu.
Nah, Pasti. jadi lu gimana memastikan ini emang manajernya juga bukan yang tipikal kalau nonton di film-film kan ada bisa disuap sama bawahannya kan. Yes, Jadi pasti. ngomongnya bagus-bagus padahal mah Pasti. aslinya bobrok gitu. Lu harus punya tim audit Oh, tim audit lu tiap bulan tuh tiap bulan. ngider. Bukan tiap bulan sih, tiap hari beda. Tiap lagi. hari jadi setiap sehari sekali ngider ke Nggak usah ngider, maksudnya ada yang ngider, ada yang memang kan kita Cek. jadwalin aja ya, Iya, kan kita cek, spot check, final check gitu-gitu. Kalau di gua sih, gua menerapkan manajemen yang jauh lebih kompleks ya. Jadi ketika kita kan ada level frontline, kemudian ada level supervisornya, terus ada supervisor area, terus ada manajernya gitu kan. Nah di atas manajer baru direktur. Gua simpel aja, gua nggak mau terlalu gimana-gimana. Nah kalau untuk di lapangan, orang itu harus dirotasi, Ci. Lu nggak rotasi, dia akan terlalu nyaman di situ. yang dirotasi manajernya atau Full staff-staffnya juga. team, full team. Tapi tetap di area yang deket-deket dong. Enggak. Ya kalau yang sebelumnya misalnya tinggal di Kelapa Gading, atau lu pindahin ke Cirebon, Cirebon. Surabaya, Makassar, Kan harus kita mau. siapin mes sih. Kan semua mes, transportasi kalau kita mereka yang nggak bayarin. mau gimana? Sorry, lu pilih nih, lu mau yang mana? Lu nggak mau di situ, oke nggak ada masalah, lu pilih nih yang lain nih, mau yang mana? Kalau nggak mau semua out. Kalau nggak mau semua, sorry, Anjoy. tetap harus dirotasi. Oke. Lu nggak rotasi, akan terjadi problem di situ, karena nanti akan dari kong kali kong. Iya. Karena dia tidak takut Tuhan, Bu, dia takut nggak punya duit, Bu. Itu lo harus tahu dengan jelas. Saya tidak takut Tuhan, pekerjanya maksudnya ya. Takut nggak punya duit. Pekerja yang resenya maksudnya ya. Jadi, karena emang iya, jadi kadang-kadang Aduh, tuh, ngakak gua. gue ngeliatinnya tuh harus, oh aduh ini anaknya baik gitu kan. Cuman ketika ada kesempatan, Indonesia itu, di budaya Indonesia itu kayak nilep sesuatu tuh lucu. Lucu. Menurut mereka tuh lucu-lucuan gitu loh. Iya, Coba deh, lu sebutin deh, lu udah keliling dunia kan. Lu sebutin beberapa negara yang lu berani taruh handphone di atas meja makan di food court, lu pergi, dan lu balik lagi sama dompet-dompet lu masih ada di situ. Ayo, itu kemarin gue baru dikasih pertanyaan sama teman kita di Satu. Taiwan. Itu Di mana? di mana? Jepang. Oke, benar. Itu benar. Kalau kita ada 4 lah kira-kira. Singapura, Korea, Jepang, Taiwan. Oh ya, Jepang sama Korea. Kalau Singapura gue masih rada nggak berani. Tapi orang Singapura ngecup meja nih di food court, ya kan Iya, dia taruh kan di situ Iya, kan. iya. Cuma kalau naruh handphone, lu ngomongnya handphone cuy. Iya, benar. Karena di Korea handphone kan, beneran kan. Iya. Dia taruh handphone. Di Iya. Jepang juga taruh handphone. Iya. Taiwan juga sama taruh handphone. Iya. Nggak hilang. Iya. Indonesia hilang kan? That's the Nggak pernah problem. ngetes sih karena kita punya trust issue juga. Iya, that's the problem gitu kan. Nah, itu lu rotasinya berapa bulan sekali? Tiap 3-6 bulan sekali. Oh, oke. Berarti juga ibaratnya kalau gue kerja di situ, oh gue pindah ke Cirebon nih, atau cuma 6 bulan ya kan? Iya, ntar gue pindahin lagi tempat lain. Yang lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi atau balik atau muter, Oke, pokoknya oke. random. Dan emang kita siapin lah ya fasilitas mes apa Oke. segala macem. Nah sekarang oke lah, kalau anggaplah gue melamar sebagai karyawannya Domo nih. Tentu saja misalnya, sekarang kan karyawan udah gitu banyak. Terus kan gue sering nonton YouTube ya kan, nonton YouTube kayak misalnya, siapa tuh foundernya Holywing ya? Bukan foundernya siapa lah, Andrew Sutanto lah, dia bilang, Oh iya. kalau lu jadi karyawan pastikan tuh lu setidaknya tuh apa segedung lah sama bos lu gitu kan, biar lu tuh dilihat gitu. Betul. Nah ini kan 400 orang, kok gimana caranya biar dia tuh bisa tahu-tahu masuk jalur fast track-nya lu? Yang lu ketemu lu bisa mentoring, bisa ketemu Ricky dan Nunglung ya ibaratnya dia udah kayak ketemu presiden kan kalau perusahaan. pasti kelihatan sih. Kelihatannya karena dari Pasti kelihatan, raport. kayak hasil hariannya, report hariannya pasti bagus. Ketika diaudit, oh nggak ada temuan yang aneh-aneh kok ya, temuannya biasa lah, anak-anak males ini kurang itu. Kan temuan kan kita bagi ganti tiga kan, minor major kan, Iya. sama sengaja gitu kan. Iya. Kalau minor udahlah gitu kan. Terus kita lihat track record-nya bagus, terus compliance terhadap head office seperti apa gitu kan. Terus anak-anaknya yang dia pegang di situ, problem nggak satu sama lain. Betul. Itu aja udah. Nah, lu reportnya Pasti tuh naik. hanya berdasarkan dari laporan si manajer atau ada 360 degree gitu dari beberapa staff yang lain? Banyak. Anak-anaknya, kemudian ketika anaknya datang ke pusat untuk final test juga kita tanyain, bos lu gimana, temen lu si ini gimana, Iya, si itu gimana. Kemudian auditornya juga sendiri kan, begitu Iya. masuk mereka dimusuhin kan pasti kan. Nah, Iya. perilakunya seperti apa gitu kan. Oke. Terus report itu bukan dari manajer, report itu dari bawah, manajernya yang presentasiin. Oke. Terus kita lihat nih reportnya, foto-fotonya mirip nggak? Kalau foto-fotonya mirip semua berarti ini satu picture yang dipakai terus nih sama dia nih, si kampret nih gitu kan. Iya. Oh, untuk foto pengecekan gitu Iya. ya? Oke. Iya, Gitu. soalnya kan kalau misalnya dari berdasarkan manajer kan, ya subjektif juga kan Nggak kadang-kadang. mungkin dan lagi kalau misalkan lu punya tambah banyak, nggak mungkin dia yang kerjain.
Manajer kan hanya collecting data, dia yang presenting. Kalau ada problem baru di itu kan. Kalau lancar semua kan dia nothing to report berarti kan, kalau lancar kan berarti kan. Manajer kan tugasnya mencari kesalahan, bukan mencari kemudahan. Kalau semuanya mudah dan lancar, gue yang nanya nih, lu nggak kerja nih berarti nih. Berarti kalau misalnya sekarang ada masalah ribut-ribut di cabang lo itu lu ngandarin manajer lu dulu, atau ada siapa, atau lu yang akhirnya turun langsung? Tergantung level dari kesusahannya. Kalau misalkan gua menilai dia bisa handle, gua kasih, dan maksudnya scope ya. Kalau misalkan dia fuck up ya udah cuma di situ doang. Biarkan dia belajar. Kalau memang misalkan oh kok ada orang perizinan kok datang gini. Nah, itu langsung gua langsung handover. Oke, lu begini, biar mereka juga belajar gitu loh. Tergantung scope lah ya. Kalau scope-nya kegedean jangan. Ntar ambruk. Nah, sekarang kan pertanyaannya lagi apa ya? Oh ya, tadi yang soal Malaysia. Perbedaan dari customer behavior di Malaysia sama di Indonesia apa sih? Secara customer lah ya, customer. Wow. Kalau Malaysia mereka lebih pintar, lebih well educated, lebih pintar, lebih kritis, dan lebih punya tabungan. Jadi lebih berani to pay more untuk bayar lebih. Betul. Dan mereka nggak rewel, karena emang tabungan. Kalau di Indonesia kebanyakan gesek. Gesek tuh berarti ngutang dulu, bayar later. Itu kebanyakan. Jadi itu yang lebih berhati-hati, dan sebenarnya sih kalau pakai ilmu NLP yang jelek itu lebih enak gitu kan buat influence gitu kan. Cuman kan janganlah gitu kan. Oke, nah sekarang bicara mengenai inovasi dan teknologi yang lu pakai lah di dokter mobil lah ya. Itu teknologinya itu pilihannya dari mana? Terus pakai teknologi luar yang lu pilih itu tuh lu ngeliatnya gimana gitu, ngerisetnya gimana? Bisa sampai lu berpikir, ya pakai ini gitu. Bapak bisnis konsep. So far sih, gua sama Lunglung itu 1 tahun bisa 6 kali keliling dunia ke pameran-pameran otomotif. Nah, biasanya kemana? Jadi paling sering itu kita ke Taiwan, kita ke Malaysia, kita ke Bangkok, kita ke Shanghai. Ini bulan Desember ini kita akan ke Shanghai, terus kita ke Frankfurt. Jadi kita dari pameran-pameran internasional tuh kita melihat teknologi-teknologi baru tuh seperti apa. Contoh sekarang di dokter mobil tuh adalah pelopor untuk perawatan mobil yang kita sebut itu namanya cuci darah. Oke, jadi cuci darah itu ibaratnya sistem treatmentnya itu jadi yang kotor tuh bisa kita buang gitu. Nah, sekarang kita akan launching perawatan kita yang baru namanya cek darah. Jadi kalau misalnya manusia nih lagi ada bagian tubuhnya nggak enak, dia kan pergi ke lab, kemudian darahnya diambil, kemudian diteskan. Nah, kita juga ada alat namanya cek darah. Cek darah ini akan kita launching bulan ini. Jadi kita ambil sampel oli dari mesin, kita tetesin ke satu tempat, kemudian kita tunggu selama 4 jam. Nah, setelah itu kita taruh ke satu alat, dan alat itu dikirim ke server yang ada di Jerman. Nanti akan keluar semua tuh masalah-masalah yang berhubungan dengan mesin mobil tersebut. Dari oli? Yes. Jadi kalau misalnya orang mau beli mobil second, kebanyakan kan cuma melihat eksterior sama interiornya. Nah, sekarang kalian bisa tahu kondisi benar-benar mesin kalian seperti apa. Jadi cek darah itu sudah kita pegang untuk Indonesia. Kita kerjasama langsung dan kita menjadi sole distributor dari Jerman. Nah, sedangkan gimana sih caranya kita melihat tren? Kalau untuk di Thailand itu bisa dibilang 5-8 tahun lebih cepat dibandingkan Indonesia. Tapi kalau di Malaysia itu 3-5 tahun. Jadi gua sama Lunglung ini lebih cocok sama orang-orang Malaysia. Karena trennya di Malaysia, misalnya 2024 ini di Malaysia itu sedang tren perawatan ini. Nah, di Indonesia itu kemungkinan 2025, 2026 itu akan tren. Jadi kita tinggal buka bisnisnya di Indonesia. Oke. Pernah nggak sih dari teknologi yang lo invest gitu ya, ujung-ujungnya malah zonk juga gitu? Banyak. Dari 10 paling lu dapet 1 udah hebat lu. Yes. Jadi contoh kayak misalnya lu ke exhibition di Shanghai deh, kita ngomong deh, itu kan bisa dibilang kan yang buka exhibition kan jumlahnya kan ribuan sih. Tapi kalau misalnya lu kepikiran pergi ke exhibition, lu dapetin 10 ibaratnya partner, itu udah kebanyakan sih. Karena lu benar-benar cari 10 partner tuh nggak gampang. Jadi gua sama Lunglung tuh simple. Setiap kali kita pergi ke exhibition, kita carinya 1-2 partner aja. Tapi ketika kita bawa bisnisnya itu baru kita fokuskan. Karena dulu gua sama Lunglung itu setiap kali pergi ke pameran kita maunya itu serakah. Kita cari 5-10 partner. Tapi begitu bisnisnya kita bawa ke Indonesia, kita jadinya nggak fokus. Karena kebanyakan yang perlu dikerjain. Dari brandingnya, dari edukasinya, dari kemudian kita training ke anak-anak cabangnya, kemudian nanti pada waktu trial error-nya seperti apa gitu. Nah akhirnya yang udah hampir lo keluar duit buat lo entah beli atau investasi gitu, lo ngadepinnya gimana kalau ternyata nggak jalan? Ikhlas kan, Ci? Scrap.
Iya mau gimana? Hmm. Emang ada solusi lain? Nggak ada. Lu kan? jual ke bengkel yang lain. Nggak bisa. Contoh deh, misalnya kita ketemu satu partner ya, terus kita ngedeal nih, contohnya kita beli dari vendornya 500 juta. Tapi ternyata kita bawa ke Indonesia dan itu nggak jalan. Ya sudah, kita pelan-pelan kita jual atau kita bundling atau kita kasih free pada customer. Tadi kan lu kan juga bilang lu dapat informasi tren tuh yang terakhir ini dari Malaysia terus lu kembangin ke Indonesia. Gitu. Betul. Ibaratnya kan kalau misalnya ketika di Indonesia belum masuk, itu kan ibaratnya lu membuat trennya sendiri. Betul. Kan. Itu bukannya edukasi market Wah, itu lebih capek mahal sih. ya. Capek loh itu Capek. edukasi market yang belum Edukasi itu familiar. Capek banget. Tapi kalau misalnya lu yang edukasi duluan, artinya apa? Market kan tahu lu adalah orang yang bawa tren itu ke Indonesia. Dan orang berikutnya, orang kedua, ketiga, keempat adalah followernya lu. Pasti banyak kan yang ngikutin. Banyak. Dan jadi ibaratnya, wah kita lihat ini dokter mobil nih, oh Yes. lu laku, oh pakai mesin ini, ya gue tinggal Yes, invest. betul. Kan ngeselin gak sih dengan harga lebih murah misal servisnya? Cuma beberapa produk itu kan kita udah ngedeal dulu sama vendornya. Oh, Kita jadi- menjadi sole distributor Oh untuk kalian produk Indonesia. retailnya ya? Iya. Oke. Kalau yang dengan skill tidak semudah itu untuk duplikasi. Karena yang transmisi pun kita udah ada yang niruin juga. Betul. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur udah ada yang tiba-tiba puff, gitu kan. Oh, gue juga mau buka transmisi nih gitu kan. Yes. No, not that easy. Kita aja babak belur kan risetnya kan. Jadi keunggulan dokter mobil kan, ini kalau gue ngeliat secara awam ya, lu tuh teknologi lu canggih-canggih lah. Nah itu kan ya, dari sejak gue interview Lunglung lah ya, 4 tahun yang lalu memang terkenal teknologi canggih-canggih. Nah sekarang kan dengan gampangnya kompetitor bisa aja dong ingin menggeser Betul. atau bikin itu juga brandingnya mereka. Nah, cara lu bikin faktor pembeda lain apa lagi? apa yang orang lain bisa tiru dengan gampang, artinya kan kompetitor dari luar negeri kan bisa lakukan juga, Ci. Ya paling gampang kita lihat orang Malaysia, kita punya temen dulu misalnya dia buka market dia di Indonesia. Udahlah, gue udah nggak mau supply ke dokter mobil lah, gue langsung turun ke Indonesia. Nah iya kayak gitu. Itu kan bisa dibilang kan banyak banget kan. Kayak kita punya temen, dia pegang brand oli dari Jerman, tapi tiba-tiba prinsipalnya langsung turun ke Indonesia, buka sendiri gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengedukasi. Kalau misalnya kita mengedukasi orang, orang kan merasa, wah gue tahu informasi ini dari ini. Artinya apa? Orang itu lebih ingat sama kita dibandingkan prinsipalnya turun ke Indonesia yang hanya menjual produk. Nah oke. Sekarang yang pengen gue tahu, gimana sih lu bisa kerjasama dengan brand-brand yang gede gitu, apalagi ketika lu baru merintis. Terus ini ada brand gede kayak, lu bengkel udah buka berapa lama? Baru satu cabang misalnya. Yes. Ya itu gimana ngeyakinin ya? Apa cuma mereka yang penting lu bisa bayar gue ya udah. Gitu. Kalau di awal-awal, Tawa sih. Emang iya dulu susah. iya. Kalau Kita di sih jujur awal-awal aja. sih, kita ibaratnya masih punya bengkel mungkin di bawah 5 ya. Wah, Iya, bengkelnya itu cuma susah. 5. Gimana kalau misalnya kita beli barang itu nggak usah satu kontainer deh. Ibaratnya misalnya 2 palet, 3 palet lah gitu loh. Karena kita juga Setengah modalnya kubik. juga. Karena kita kubik, modalnya kan iya, juga bener. pas-pasan sih. Bener. Iya. Jadi yang kita jual adalah Indonesia. Oh. Kita punya populasi sekian banyak. Lu mau nggak produk lu kita jual ke Indonesia? Karena mereka juga ibaratnya nothing tulus. Kalau mereka kasih kita, artinya apa? Kita bisa negosiasi dong. Oke, lu boleh pegang Indonesia, tapi lu mesti order minimal 1 tahun 2 kontainer. Ya udah, kita tinggal lihat lagi, worth it nggak? Kalau misalnya kita dananya nggak ada, kita nego dong. Sorry nih, kita akan coba dulu dari 2 palet dulu nih. Kalau misalnya jalan ya tentu kita order lebih banyak lagi. Kalau kamu nggak bersedia ya sudah. Nah, pada saat itu kita nggak boleh maksa, Ci. Karena kalau misalnya kita maksa, kita kan butuh kan. Karena yang kita jual adalah Indonesia, penduduknya banyak, populasinya banyak. Tapi sekarang dengan 35 cabang lebih itu gampang banget sih. Kita tuh 1 bulan tuh ada puluhan email yang masuk ke kita. Yang malah mau kerjasama yang ganti pengen barangnya masuk ke Iya. Indonesia dan kita yang pegang gitu. Nah sekarang cara lu milih produk-produk yang dari brand-brand ini, kriterianya tuh gimana? Kayaknya nih cocok nih. Oke. Produk itu ada namanya tren sesaat, ada namanya tren everlasting. Oke. Kalau misalnya kita bilang tren sesaat, itu mungkin teman-teman di luar bisa lihat lah apa namanya yang diputar-putar spinner gitu loh. Fidget. Itu kan bisa dibilang tren sesaat kan. Ya. Nah, tren sesaat itu kita lihat di negara lain tuh efeknya seperti apa. Contoh nih, bisa dibilang kan 2 tahun lalu kan banyak banget kan orang bilang kan, gue mau bikin hotel untuk hewan.
banyak banget kan untuk anjing, untuk kucing kan. Tapi ternyata di Malaysia, kebetulan gue minggu lalu baru balik dari Malaysia, gue ngelihat ada dua tempat kalau nggak salah ya, hotel hewan itu udah tutup sih. Artinya apa? Trennya kan sesaat doang. Oke, tapi gimana kita cara menentukan produk itu trennya itu everlasting? Ya kita tinggal lihat di Indonesia pemain itu yang umurnya paling lama itu siapa? Contoh paling gampang apa? Anti Karat. Anti Karat mobil itu kan bisa dibilang dari zaman mobil tahun 80-an ya Long ya. Itu kan sudah ada. Udah ada. Dan sampai sekarang kan masih ada. Masih langgeng. Nah, kita kan punya bisnis anti karat yang bernama Raspro. Jadi itu bisnisnya everlasting banget. Jadi kita nggak peduli mau mobil listrik kayak, mau nanti mobil terbang kayak, pasti butuh anti karat seperti itu. Oke, nah terus lu gimana tuh menghadapi, karena contoh ya, yang gue tahu tuh banyak orang yang jual oli palsu, Yes. tapi kemasannya kemasan asli, atau kemasannya ya mirip asli lah. Nah, bayangkan kalau misalnya lu masukin oli yang tadi apa namanya Nine Circle yes. masih kan? Masih. Nine Circle, terus atau ada yang malsuin segala macam, atau memang itu cuma khusus adanya di dokter mobil doang berarti? Kalau misalnya oli palsu ya, kita bilang jujur aja ya, di marketplace tuh banyak banget. Banyak banget. Banyak banget oli Apalagi kan palsu. lu jualan online juga kan? Karena temen gua salah satu bisa dibilang dealer gede untuk salah satu merek oli. Harga modalnya itu 120.000 per liter. Tapi di online ada jual 110.000 ke customer gitu. Bisa dibilang olinya kan oli palsu gitu kan. Tapi kita nggak bisa mencegah hal seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita benar-benar import olinya, kemudian kita jual di tempatnya kita. Kalau misalnya ada orang yang mau tiru, orang nggak akan tiru oli kita, Ci. Yang ditiru itu adalah oli dengan market share terbesar di Indonesia. Yang berarti yang udah lebih terkenal. Yes. Yang penjualannya itu udah banyak banget gitu, dan brandnya itu famous banget. Nah, oli-oli seperti itu, oli palsunya banyak. Karena ada demand-nya kan. Yes. Dan mereka oplos biasanya nanti sampai ke bawah, jadi nggak kelihatan. Dan ketika oli itu dijual di marketplace, harganya miring banget, orang akan timbul nafsu. Oh, gue mau beli ini. Mereka Murah. pikir ini olinya murah. Yang ada mesin udah rusak. Betul. Karena jebol. Cuma itu jahat sih yang kayak gitu. Ya juga. biasa. Kalau sampai ada yang gara-gara dia orang pakai tuh oli terus kecelakaan, itu dosa ya sih. Biasa lah itulah. Gara-gara mesinnya rusak. Oke. Nah sekarang kalau misalnya lu punya pemasok dong, lu yang ngegedein, toto pemasoknya Turun langsung. berarti pernah kejadian? Ada beberapa teman kita. Oh temen lo, bukan di lo ya? Teman kita. Nah kalau lu tuh gimana cara biar ngunci kontraknya itu? Walaupun lu udah tulis sole distributor lah, segala macem. Indonesia ini marketnya cukup unik, Ci. Lu punya duit doang, oke? Meskipun lu punya pabrik gede, lu belum tentu bisa masuk market Indonesia. Karena lu butuh orang lokal yang ngerti karakter orang Indonesia itu seperti apa. Jadi mereka pun kebanyakan pun takut gitu. Contoh, dulu sekitar 4 tahun lalu tuh ada brand sangat gede di Malaysia, otomotif. Terus tiba-tiba buka di Indonesia. Sebelum buka itu mereka udah ngobrol sama kita, bro, lu pegang deh produk kita gitu. Tapi karena saat itu kita lagi, lotnya lagi penuh banget, kita bilang, sorry, kita nggak bisa. 9 bulan setelah dia buka itu tutup. Oke, nah sekarang lu menentukan harga layanan di dokter mobil itu gimana? Dengan ya adanya lebih canggih lah apa segala macam dibandingkan harga-harga bengkel konvensional yang lain. Paling tips-tips lagi nih, buat yang pengen beli mobil bekas, lu punya tips nggak biar nggak ketipu? Waduh, itu Kalau gue lihat di susah TikTok sih. sampai ada yang lihat seat beltnya kapan dibikin. Ya oke lah, bener ya? itu bisa lah, itu terlalu susah juga sih. Kalau lu cuma mau ngecek bekas nabrak banyak kan, itu yang dari samping itu tipsnya Iya. banyak. Cuman at the end of the day, lu pakai orang-orang juga, sekarang kita juga ada denger isu-isu miring juga tentang orang-orang yang ngecekin itu, karena mereka sudah mulai begini sama showroom mobil bekasnya. Jadi kalau menurut gua sih ya Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya,
Semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.